Welcome to Kid Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Shalom adik-adik, selamat pagi. Siapa nih dari kalian yang sudah siap untuk Kid Venture hari ini? Angkat tangannya dong, kakak mau lihat. Wah, semuanya udah siap. Kalau gitu, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh datang dan mengikuti Kid Venture. Kiranya Tuhan berkati acara kami, agar kami dapat melakukan aktivitas ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, siapa nih yang merupakan anak Tuhan? Yuk mari anak Tuhan, kita mau sama-sama memuji Tuhan, nyanyikan anak Tuhan zaman sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita menyanyikan satu lagu, Yesus Penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah tiap hari, takkan ku lelah belajar tiap kali, karena ku tahu ku sanggup melakukan, karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan, karena Yesus penolongku. Cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku. Story time.
Shalom adik-adik sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar tentang hilangnya hak istimewa orang Israel karena mereka tidak taat kepada Allah. Nah, sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tundukkan kepala, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami sungguh bersuka cita, kami sungguh bersyukur pada hari ini, karena Engkau telah memberikan kami firman-Mu untuk kami baca, untuk kami renungkan. Tuhan tolong berikan kami ketenangan dalam hati, agar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kemudian Roh Kudus kuatkan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, orang Israel hampir saja mencapai tanah perjanjian. Allah telah memberitahu mereka bahwa tanah itu berlimpah susu dan madunya. Hal ini berarti tanah itu adalah tanah yang subur, yang berarti mereka dapat menanam segala sesuatu yang mereka butuhkan. Bagaimana perasaan orang Israel ketika mereka sudah dekat dengan tanah perjanjian itu? Karena mereka merasa telah mengembara di padang gurun dan tinggal di dalam kemah selama berbulan-bulan. Mereka sangat berharap untuk melihat rumput, untuk melihat pohon dan bunga, selain batu dan pasir yang selama ini mereka lihat. Betapa senangnya bila dapat membangun sebuah rumah dan menanami tanaman, serta berdiam di satu tempat sepanjang waktu. Tetapi mungkin juga ada rasa takut di antara mereka. Pernahkah kalian merasa takut untuk pergi ke suatu tempat yang baru? Misalnya, saat masuk ke sekolah yang baru, meskipun orang tua kalian sudah bilang bahwa tempat itu bagus dan orangnya baik-baik, kalian mungkin tetap merasa sedikit takut. Nah, orang Israel mungkin juga merasakan hal yang sama ketika akan memasuki tanah Kanaan. Apakah mereka perlu merasa takut? Nah, mereka tidak perlu takut adik-adik, karena Allah beserta dengan mereka. Mereka dapat mengingat hal yang ajaib yang sudah Allah lakukan di masa lalu, dan yakin Dia akan tetap memelihara mereka. Kita juga dapat melakukan hal ini ketika kita takut, karena Allah telah berjanji untuk selalu memelihara kita. Allah mengatakan kepada orang Israel untuk berhenti di Kades Barnea dan mendirikan perkemahan di sana. Musa kemudian memilih beberapa orang, masing-masing dari setiap suku, untuk menjelajahi tanah Kanaan dan kembali memberikan laporan. Sungguh suatu kehormatan dapat terpilih untuk tugas ini. Quiz time. Berapa jumlah orang yang diutus oleh Musa menjelajahi tanah Kanaan? A. 8 orang. B. 10 orang, C. 12 orang, dan D. 14 orang. Ya, benar sekali. Suku Israel ada 12 suku. Jadi, ada 12 orang pengintai yang diutus. Ketika mereka masuk ke dalam Kanaan, mereka melihat kota, mereka melihat ladang dan penduduknya. Mereka melihat bahan makanan yang menakjubkan tumbuh di sana. Setelah 40 hari, mereka kembali ke perkemahan membawa beberapa buah yang mereka petik. 2 orang laki-laki dewasa harus mengangkut setandan besar anggur dengan menggunakan tongkat pengusung. Dan ketika mereka tiba di perkemahan, semua orang berkumpul untuk mendengarkan laporan mereka kepada Musa.
Dan ini laporan mereka. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana engkau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya." Wow, sangat luar biasa bagusnya negeri yang dituju oleh orang Israel. Benar ya adik-adik? Tetapi dengarkan apa yang berikutnya dikatakan oleh pengintai-pengintai tersebut. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Betapa kagetnya orang Israel mendengar ini. Semua orang mungkin mulai berbicara dan bersungut-sungut. Kaleb, salah satu pengintai, sampai harus menenangkan mereka. Ia berkata, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi 10 pengintai lainnya menyebarkan kabar buruk tentang negeri yang mereka jelajahi. Dengarlah kata mereka. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Malam itu, orang Israel menangisi dan mengasihani mereka sendiri. Mereka bahkan merindukan Mesir dan ingin memilih seorang pemimpin yang baru dan pulang ke Mesir. Yosua dan Kaleb, pengintai yang percaya kepada Allah, berkata kepada orang Israel, "Jangan takut, Allah telah menjanjikan tanah ini untuk kita. Jika kita taat kepadanya, Dia akan menuntun kita masuk ke dalamnya, sehingga kita dapat menikmati semua hal baik yang tanah ini miliki. Jangan memberontak melawan Tuhan." Tetapi orang-orang Israel tidak mau mendengarkan. Mereka bahkan mengancam melempari Yosua, Kaleb, Musa, dan Harun dengan batu. Allah mendengar semuanya itu. Dia marah kepada umatnya. Semua orang Israel melihat cahaya kemuliaan Allah memenuhi kemah suci. Allah kemudian memberitahu Musa bahwa Dia akan segera menghabisi semua orang Israel dan menjadikan Musa bapa dari bangsa yang baru. Tetapi Musa berdoa untuk orang Israel, sehingga Allah menunjukkan belas kasihannya dan tidak jadi menghabisi mereka. Ketika Allah menunjukkan belas kasihnya kepada orang Israel, apakah itu berarti Dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa? Tentu saja tidak, adik-adik. Dosa mereka tetap layak dihukum. 10 orang pengintai yang menyebabkan orang Israel memberontak akhirnya dihukum, dibunuh oleh Allah. Kemudian Allah berkata kepada Musa bahwa Allah akan melakukan apa yang orang-orang itu harapkan. Semua orang Israel yang dewasa,
kecuali 2 orang pengintai yang setia, yakni Yosua dan Kaleb, akan mati di padang gurun. Alih-alih masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka akan mengembara di padang gurun selama 40 tahun hingga semua orang dewasa mati. Setelah itulah baru Allah akan menuntun anak-anak mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Pada saat Musa menyampaikan hal ini, mereka menangis. Tidak, kami tidak ingin mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Kita akan maju dan melawan penduduk tanah Kanaan sekarang. Tetapi sudah terlambat. Mereka telah tidak mentaati Allah dan kehilangan kesempatan yang Allah telah berikan. Musa memperingatkan mereka bahwa Tuhan tidak akan menyertai mereka bila mereka hendak pergi berperang melawan orang Kanaan. Ya, tetapi mereka masih saja tidak bersedia taat pada Allah. Keesokan paginya, mereka naik ke puncak gunung untuk berperang melawan orang Kanaan. Pasukan Kanaan menyerang mereka dan memukul mereka mundur. Akhirnya, orang Israel mengakui bahwa mereka tidak akan bisa melihat Kanaan. Mereka telah kehilangan sukacita masuk ke dalam tanah perjanjian karena mereka tidak percaya dan tidak taat kepada Allah. Memory verse. Adik-adik, minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Mari adik-adik kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pelajaran bagi kami melihat orang Israel pada zaman itu. Biarlah dari firman-Mu yang kami pelajari dan kami renungkan, kami menjadi lebih taat dan mau berjalan di jalan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan tolong kami sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang mau taat membaca firman-Mu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, jika Tuhan Maha Pengasih, mengapa Ia tetap membunuh 10 orang pengintai?
dan tidak memberi kemenangan pada orang Israel saat mereka melawan orang Kanaan. Adik-adik, Allah kita adalah Allah pengasih. Sekaligus Ia adalah Allah Maha Adil dan Maha Suci. Allah memang penuh dengan kasih, sabar, dan senang mengampuni umatnya. Namun, Allah kita juga adalah Allah Maha Suci. Allah tidak bisa membiarkan dosa sekecil apapun. Setiap dosa akan mendatangkan konsekuensi atau hukuman. Namun, kita jangan melihat hukuman Allah sebagai suatu tindakan yang kejam dari Allah. Hukuman yang Allah berikan sesungguhnya menunjukkan kemurahan Tuhan, di mana Ia mau mengajar umatnya untuk bertobat dari kesalahan mereka. Tuhan menghukum 10 pengintai dan tidak memberi kemenangan kepada bangsa Israel ketika berperang. Semua ini adalah agar mereka tahu bahwa Tuhan bukanlah Allah yang bisa dipermainkan, dan agar mereka belajar untuk tidak mengulangi kesalahan mereka lagi. Sehingga harapannya bangsa Israel akan bertobat dan kembali hidup seturut kehendak Tuhan. Adik-adik, ingatlah bahwa upah dosa adalah maut. Namun kita bersyukur Tuhan memberikan kita kemurahan, yaitu anugerah keselamatan. Sehingga kita yang seharusnya dihukum dalam kekekalan neraka, namun kita dibebaskan. Kita mendapat pengampunan dan keselamatan. Karena itu adik-adik, mari selama kita masih hidup di dunia ini, kita mau belajar setia dan taat kepada kehendak Tuhan. Song of the Month. Yay! Everywhere that I go, you're there with me. Even in the night when I cannot see, I know you're by my side and I will be just fine. Oh God, you're always good to me. I wanna say thank you, I will live my life to praise you, and lift you high. Every night and day I'll follow in your ways. I wanna say thank you, I wanna say thank you, God. Every breath that I take you give to me. Every brand new day is a blessing. I know you're by my side and I will be just fine. Oh God, you're always good to me. I wanna say thank you, I will live my life to praise you, and lift you high. Every night and day I'll follow in your ways. I wanna say thank you, I wanna say thank you, God. I wanna say thank you for mercy and kindness, for grace that is endless, love and forgiveness. I wanna say thank you for mercy and kindness, for grace that is endless, love and forgiveness. I wanna say thank you, I will live my life to praise you, and lift you high. Every night and day I'll follow in your ways. I wanna say thank you, I wanna say thank you, God. I wanna say thank you, God. I wanna say thank you, God. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.